Oke, teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video kedua ini kita akan ngebahas jadi apa aja sih yang bisa jadi cuan, gitu ya, jadi uang dalam dunia desain grafis, gitu ya. Jadi yang bisa menjadi income itu apa aja, gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke ranah maksudnya adalah apa aja macamnya, kita harus tahu nih income itu terbagi menjadi dua ya, teman-teman, gitu ya. Terbagi menjadi dua. Secara subjektif saya menyebutnya menjadi dua, yaitu yang pertama adalah active income dan yang kedua adalah passive income. Oke. Nah, di dalam pengertiannya masing-masing bahwa ya seperti kosakatanya gitu ya, bahwa active income ini ketika kita bisa menghasilkan dan ketika kita melakukan aktivitas tertentu gitu ya. Jadi kalau kita dapat uang ketika kita melakukan sesuatu itu ya active income. Tapi kalau teman-teman nggak melakukan sesuatu, mudahnya lagi rebahan, lagi santai gitu ya, itu ya passive income gitu ya. Nah itu yang harus teman-teman ketahui terlebih dahulu. Nah di sini baru deh kita bagi setiap peluang gitu ya, setiap peluang di mana peluang itu selalu ada ya, terutama desain grafis yang saya rasa nggak ada matinya ya. Di sini ada peluang change, saya menyebutnya change, untuk bisa membuka. Yang pertama tentu saja yang paling banyak adalah jasa desain grafis gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua selain jasa desain grafis adalah menjual aset ya. Oke. Yang ketiga gitu ya, bekerja sama atau partnership. Nah, ini with terserah teman-teman ya. Nanti kita bisa membahasnya. Kemudian di setiap kesempatan gitu ya, di setiap peluang ini teman-teman bisa membuka jasa desain grafis itu masih ada subkategori, sub-subkategorinya. Saya akan tunjukkan salah satu website di mana kita bisa menemukan banyak jasa desain grafis. Itu ada di Fiverr dan juga Upwork gitu ya. Nah, kalau teman-teman ingin membuka jasa itu ya dua ini menurut saya yang paling worth it dan paling make sense gitu ya untuk teman-teman jadikan tempat gitu ya membuka jasa gitu ya. Nah, di sini teman-teman saya akan tunjukkan, misalkan di sini saya cari sosial media desain graphics. Maka kalau teman-teman lihat di sini, ini jasa sosial media aja ya, desain grafis sosial media. Bisa teman-teman lihat, ini banyak banget gitu ya, dan setiap ini peluangnya gede banget. Satu postingan aja 10 dolar, ada yang 35 dolar gitu ya. Ini kalau dirupiahkan kan lumayan, ini 600.000, ini 150.000, kemudian ini malah ada yang 100 dolar gitu ya. Kemudian ini logo ya malahan. Kemudian kalau di Upwork itu sama, misalkan di sini saya cari untuk jasanya, teman-teman bisa cek di sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada yang 35 dolar per jam, 35 dolar per jam, 42 dolar per jam. Jadi peluangnya itu banyak banget. Oke. Nah, jasa desain grafis itu masih dipecah lagi ya, teman-teman. Jadi bukan hanya satu, ada sub kategori atau sub service-nya. Jadi kita bisa memecahnya misalkan jasa sosial media, ya, media sosial, kemudian jasa desain website, oke, jasa pembuatan website dan jasa desain website itu berbeda, ya. Jasa pembuatan logo, jasa pembuatan banner, jasa pembuatan misalkan flyer, dan masih banyak lagi ya, jasa pembuatan pamflet, banyak sekali. Ini hanya sedikit aja gitu ya. Kemudian dari sini kita teman-teman bisa teman-teman lihat bahwa peluang itu untuk menjual jasa di sini sangat-sangat besar. Oke. Terus dari sini masih ada lagi nih, menjual aset desain grafis itu sub service-nya masih ada lagi. Di sini teman-teman bisa menjual aset logo, aset misalkan banner,
kemudian aset misalkan sosial media ya di sini, dan masih banyak lagi ya. Khusus untuk aset di sini teman-teman bisa menjualnya di misalkan di grafik river, kemudian di dribble gitu ya, kemudian di elemen Envato. Nah, di sini teman-teman bisa jualan di Envato maupun di grafik Reaper di sini. Untuk grafik di sini ya teman-teman bisa cek, kemudian di dribble ini juga sangat banyak sekali untuk bisa jualan aset, kemudian di Envato apalagi. Nah, ini jelas banyak. Nah, di sini teman-teman dan masih banyak lagi referensi website lain yang bisa teman-teman gunakan untuk menjual ini ya, grafik desain grafik yang di sini posisinya teman-teman menjual aset gitu ya. Nah, ketika teman-teman itu jualan seperti ini, maka yang dijual itu sebenarnya adalah waktu gitu ya. Nah, kemudian kalau partnership ini gimana Mas? Partnership ini bisa macam-macam, bisa dengan launching produk, kerjasama dengan marketer misalkan, bisa juga jualan aset tadi, tapi bukan jualan sendiri ya, tentu saja dengan marketer, kemudian jualan jasa, banyak gitu ya. Nah, ini bisa di launching produknya, misalkan teman-teman bikin 100 template sosial media, teman-teman yang bikin, nanti ada yang launching, jadi bagi hasil dan sebagainya. Itu yang bisa menghasilkan setidaknya dalam konteks panduan video ini aja. Masih banyak peluang-peluang lain, misalkan masuk ke dalam startup, kemudian jasa desain grafis masuk ke dalam perusahaan-perusahaan besar, itu banyak sekali. Tapi lagi-lagi peluang sebesar apapun kalau teman-teman enggak memanfaatkannya, ya mau jadi apapun tidak akan ada hasilnya. Oke. Jadi meskipun ini peluang terlihat sempit dan tidak banyak gitu ya, macamnya tergantung bagaimana teman-teman mengeksplornya. Oke. Jadi itu saja untuk video panduan dari saya kali ini. Terima kasih, dari saya itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.